lagi. Gue mau lanjutin lagi soal saham sih. Terakhir tuh ngebahas soal investor dan trader. Investor itu fundamental, trader itu teknikal. Investor itu tapi harus tetap ngerti teknikal sedikit, nggak boleh cuman main fundamental doang gitu. Trader juga sama, harus tahu fundamentalnya, jangan cuman tahu teknikalnya aja gitu. Tapi porsi pengetahuan dan implementasinya atau penerapannya, yaitu investor tuh lebih 80-90% percaya dengan fundamental, trader itu lebih 80% lebih percaya dengan teknikalnya dia. Nah, sekarang mau lanjut ke kalau buat pemula itu sebaiknya milih saham mana sih gitu kan. Sebelumnya sih sebelumnya kan gue udah bilang tuh kalau memang baru, bener-bener baru, dan belum benar-benar tidak mengerti saham sama sekali, memang sebaiknya ngambil saham-saham yang aman dulu. Belajar dulu fundamentalnya, baru nanti udah ngerti pelan-pelan, baru ngambil yang lain-lain gitu. Nah, yang paling bener sih untuk dipilih, saham-saham yang paling bener untuk dipilih di awal-awal kita mulai bisnis saham adalah pasti gue saranin blue chip, Telkom, Unilever gitu kan, BRI, BCA, Mandiri, grup-grupnya Astra, tuh juga bagus gitu. Astra Internasional, Gudang Garam, AM Sampurna. Paling aman dari semua saham itu, berdasarkan pengalaman ya, kalau kita membaca tren yang agak panjang, misalkan 5 tahun, 10 tahun, paling aman saham itu adalah Unilever. Jadi kalau memang bener-bener baru masuk saham, kalau modalnya lumayan gitu ya, 10 juta, nah belilah Unilever. Unilever dibiarin aja balik kok, nggak akan rugi lah itu. Ambil contoh nih Unilever nih ya, waktu masih pandemi ini, itu kan dia habis stock split ya, turun tuh dari 8 ribuan ke 5 ribuan. Kemarin udah balik 8 ribu, walaupun sekarang turun lagi ke 7 ribuan ya. Jadi Unilever mah dipegang aja gitu, nggak usah dikhawatirin tuh bakal turun gitu. Kenapa? Karena Unilever itu adalah perusahaan multinasional yang produknya tuh dipakai oleh semua orang gitu loh, hampir dipakai semua orang gitu kan. Di rumah lu tuh pasti ada barangnya Unilever, hampir pasti. Entah itu sikat odol gitu kan, sikat gigi, sabun, sampo, kecap, teh, apalagi tuh, banyak banget ya. Dia tuh dari bisnis
peralatan mandi sampai dapur itu dia ada gitu. Nah, jadi karena dia rutin dipakai, hampir pasti perusahaan ini aman gitu kan. Hampir pasti ya, kita nggak ada yang bicara kepastian. Yang kedua, secara historical lagi, Unilever adalah satu-satunya saham yang paling kuat selama krisis 98. Dia walaupun drop, dia balik lagi normal lebih cepat daripada yang lain, dan dia bertahan lah di krisis itu, tidak sehancur yang lainnya. 2008 sama juga, nggak ada hancur-hancurnya tuh, stabil aja gitu, naik terus. Bank boleh hancur, bisnis yang lain-lain, industri yang lain boleh hancur, tapi Unilever enggak tuh. Di Indonesia saham paling kebal terhadap krisis ya Unilever. Itu kalau yang punya modal. Untuk pemula yang modalnya lumayan, itu 10 juta. Gue bilang 10 juta tuh lumayan ya gitu. Karena banyak banget yang lebih punya modal tuh cuma 1 juta, cuma 500 ribu gitu. Nah kalau modalnya yang kecil-kecil kayak 1 juta 500 ribu, bukannya nggak bisa beli saham Unilever, tapi kan paling cuman 7.000 kali 100 lembar itu kan 700 ribu ya. Bisa sih beli satu lot gitu. Terus sudah biarin. Memang kalau satu lot kok kayaknya aduh gimana ya. Tapi nggak masalah sebenarnya, beli satu lot juga nggak masalah. Nah kalau yang kecil-kecil modalnya, terus kepengennya yang jangan lebih mahal dari, jangan yang harganya di atas 5.000 dong. Kalau bisa yang di bawah 2.000 gitu. Apa ya di bawah 2.000? Beberapa saham yang selalu jadi rekomendasi untuk pemain-pemain baru, untuk pebisnis saham baru, selain yang tadi ya, selain Unilever ya, gue sih rekomendasiin kayak yang udah agak stabil gitu loh. Bisnisnya tuh agak stabil, perusahaannya agak stabil. Mungkin bisa coba, nggak enak menyebutnya nih. Kalau senang properti, pilih properti. Kenapa? Karena properti lagi jatuh-jatuhnya sih. Gitu. Asumsinya kalau dia bisa bertahan dan mungkin 2-3 tahun lagi bisa balik modal ya gitu. Bukan bisa balik modal, bisnisnya bisa balik lagi gitu. Bisa berkembang lagi. Nah, itu pada saat dia berkembang lagi, harga sahamnya terbangnya lumayan. Kalau BUMN mungkin di luar, beda sektor lagi ya. Untuk pemula, gue rekomendasiin sih saat ini adalah Krakatau Steel. Kenapa? Karena Krakatau Steel masih murah, harganya di bawah 1.000 kalau gue nggak salah. Terus bisnisnya Krakatau Steel sendiri mulai membaik, bisnis baja steel itu mulai membaik lagi. Perusahaannya sendiri mulai membaik, mulai ada profit setelah kemarin hancur-hancuran nggak jelas kenapa. Yang nggak enak lah, kalau disebut juga nggak enak kan, tinggal buka laporan keuangan sama beberapa gosip-gosip dari internal perusahaan, nah, kita bisa tahu lah. Yang kedua itu adalah Antam. Selain Krakatau Steel, gue rekomendasiin Antam. Kenapa gue merekomendasikan Antam? Karena ya, bisnisnya akan berkembang dengan sangat baik. Antam bergerak di bisnis tambang
Tambangnya sendiri itu adalah tambang nikel paling besar. Komposisi pendapatannya dia adalah saat ini 50% atau 60% dari nikel, 40% itu sampai 50% itu dari emas. Emasnya itu tapi bukan tambang ya, tapi trading. Tambangnya sendiri itu nggak terlalu menghasilkan besar untuk income-nya dia sekarang. Tapi dari trading emasnya dia gede banget. Nah, karena dia megang dua tambang yang dua komoditi tambang yang ya, pertama emas sendiri itu kan komoditi yang paling stabil di dunia ya. Harga kenaikannya berapa 1-2 tahun terakhir ini stabil naik gitu. Walaupun ada beberapa isu yang akan bilang emas mulai akan stabil di atas dan mungkin sedikit bergerak turun, tapi itu emas tetap menjadi komoditi paling berharga lah dari seluruh tambang yang ada gitu. Yang kedua adalah nikel. Nikel akan menjadi salah satu primadona kembali, selain karena campuran untuk besi, untuk konstruksi. Nikel itu akan menjadi elemen utama untuk baterai. Segala sesuatu sekarang akan menggunakan baterai ya, mobil listrik, motor listrik. Masa depannya akan ke sana. Jadi karena masa depannya akan banyak menggunakan baterai, sedangkan komponen utama untuk elemen di dalam baterai itu adalah nikel. Jadi produksi nikel akan sangat besar. Nah, yang menariknya kemarin tuh ada satu berita di, gue lupa CNBC atau CNN atau apa gitu ya, bahwa total produksi nikel di Indonesia yang terbesar itu bukan Antam, tapi apa ya kemarin ya. Jadi ada yang dari Cina tuh, Virtu Dragon sama Sulawesi Mining, itu paling besar tuh total produksi nikelnya. Gue cuman mau bilang kayak gini, mungkin bener mereka produksi nikel lebih besar daripada Antam mungkin ya. Atau lebih besar daripada Inco juga, Vale dulu guys. Tapi kandungan nikel terbesar sampai saat ini yang gue tahu itu dimiliki oleh Antam gitu. Jadi Antam adalah pemilik tambang nikel terbesar di dunia saat ini yang gue tahu, yang memiliki kapasitas tambang sampai sebenarnya ya, cadangan terukurnya dia itu hampir kebutuhannya tuh bisa sampai berapa ya? 50 tahun lagi atau 60 tahun lagi gitu. Jadi masih lama banget. Nah, sedangkan yang di Sulawesi ini kan sebenarnya Sulawesi itu udah banyak banget tambang yang diambil-ambilin. Jadi sebenarnya kemampuan produksi mereka nggak nyampe, gue nggak tahu ya nyampe berapa tahun ya, karena gue nggak terlalu baca detailnya mereka sih. Dan mereka juga banyak yang bukan publik gitu kan. Itu mungkin 20-30 tahun doang gitu. Tapi mereka genjot produksinya kenceng-kenceng sekarang gitu, karena kebutuhannya gede sekarang. Antam enggak, dia simpan buat masa depan. Jadi gue sih rekomendasiin kalau dengan kondisi seperti itu dan kebutuhan akan nikel besar banget di masa-masa mendatang, maka Antam adalah pilihan yang paling pas buat investor-investor baru yang ingin mulai masuk ke saham gitu. Jadi tapi ini ya namanya juga konsepnya investasi, jadi akan jangka panjang. Paling itu sih yang bisa gue rekomendasiin untuk
untuk pebisnis saham baru ya, yang baru mulai gitu, modal besar atau modal kecil. Kalau tertarik dengan bank juga, bank adalah salah satu industri yang stabil ya. Kalau bank swasta ya pasti BCA paling gedenya, cuman harganya udah mahal banget. Berapa ya, 20.000 apa berapa gitu. Gue gak pernah beli jadinya, males. Mandiri masih oke, 6 ribuan. Itu udah balik tuh. Dari awal pandemi turun 3 ribuan tuh. Udah hampir 100% dia balik. BRI pegang aja tuh sekian tahun gitu kan, aman tuh. Berdasarkan historicalnya mereka selama sekian tahun ya, 5 tahun apa 10 tahun, 5 tahunan itu naik hampir 100% lebih sih. Lebih dari 100%, 200% ada kali. Nah, paling itu. Kalau mau bank yang agak kecilan sih, bank yang agak kecilan itu ya yang harganya agak murah ya, maksudnya ya kayak Maybank, Bank Permata, CIMB Niaga, itu oke lah gitu. Tapi ada satu bank yang agak sedikit menarik perhatian nih. Gue kemarin sempat kepikiran pengen beli sih, cuman di suspend, pas dibuka suspend pengen beli tapi ragu-ragu, ternyata gue salah. Harusnya gue beli tuh. Dia sekarang melonjak tinggi banget. Malah udah dibeli Gojek. Namanya Bank Jago. Kode sahamnya Arto. Gitu. Menarik sih kalau ngelihat rencana bisnisnya ya untuk Bank Jago ini ya. Tapi melihat fundamentalnya tuh gimana ya, terlalu banyak negatifnya nih fundamentalnya. Takutnya digoreng juga gitu. Jadi ya gitu deh. Tapi secara bisnis untuk bank yang satu itu agak sedikit menarik perhatian tuh untuk dibeli. Hanya saja karena gue masih khawatir dengan fundamentalnya, jadi agak sedikit khawatir dengan untuk mulai naruh duit di situ sih. Gitu. Walaupun strategi bisnisnya menarik karena dengan dia berkolaborasi dengan Gojek gitu, bukan kolaborasi, malah dia dimiliki juga oleh Gojek, dan Gojek akan naruh dana dan menggunakan infrastruktur perbankannya di situ, maka bank ini akan menjadi salah satu bank terbesar dalam hal transaksi gitu. Apalagi kalau GoPay udah semakin aktif dan nanti wallet GoPay akan menjadi sangat besar ya. Salah satu paling besar saat ini di Indonesia sih, walaupun dia berdasarkan data terakhir ya per November kemarin baca tuh, GoPay itu cuman nomor 5 ya dari e-wallet yang ada. Udah itu dulu deh, ntar lempar kemana-mana lagi gue. Paling itu, satu tambahan lagi untuk investor pemula terkait masalah yang sedang rame diomongin di dunia saham saat ini adalah masalah materai, dimana setiap ada trade confirmation maka kita akan kena biaya materai Rp10.000. Trade confirmation itu adalah konfirmasi perdagangan ya. Jadi kalau kita beli saham, hari ini kita beli saham, beli doang, nggak pakai jual. Mau kita beli cuma Rp100.000 gitu ya, nilainya cuma Rp100.000, artinya sahamnya tuh cuma yang nilai Rp1.000 ya, Rp1.000, saham Rp100.000, nilai kan satu lot jadi Rp100.000, kita beli Rp1.000 gitu. Terus
apa namanya, kita beli 1.000 rupiah, kita akan tetap kena materai 10.000. Jadi dibayangin dong, kita beli 100.000 rupiah aja saham, kena biaya sekuritas biasanya 2.500 kan 0,25% kan, 250 rupiah ya, 250 rupiah kan 1%-nya itu 1.000, 0,25 tuh berarti 250. Tapi kena biaya materai 10.000. Jadi kita kena biaya itu total bisa 10% gitu biaya. Kalau cuma ada fee beli ya, nggak ada fee yang lain-lain, karena beberapa sekuritas ada yang nambahin fee-nya tuh selain fee beli dan fee jual. Nah, jadi setelah kita beli 10.000, terus besok, misalkan besoknya nih harga sahamnya naik dari 100.000 rupiah naik menjadi 150.000 gitu. Dalam sehari udah naik 50% itu. Asumsinya gede ya, asumsinya gede. Naik 50%. Kita jual nih 150.000. Maka saham itu maka kita akan kena biaya di surat atau email yang dikirim oleh sekuritas ke kita akan kena biaya 150.000 dikurangin biaya materai lagi 10.000 gitu. Jadi kalau kita beli atau jual saham, kita kena biaya 10.000 per hari itu gitu kan. Plus biaya fee segala macam. Jadi untuk materai kita udah keluar 20.000 sekian, ditambah biaya sekuritas segala macam. 2,5% biaya sekuritas, bukan 0,25, 2,5%, sorry tadi 2.500 berarti. Nah, asumsiin aja biaya sekuritas dan biaya materai itu total 15%. Nggak bisa dong, 25%. Ya kan? Karena 10.000 bukan 25 terhadap 100.000 ya. Jadi ketuk-ketuk kan nih, beli 100.000 kena biaya materai dan biaya beli itu jadi 12.500. Itu udah 12,5% untuk kita beli saham dengan harga 100.000. Kita beli saham dengan harga kita jual harga 150.000, kita kena biaya adalah 110.000 materai plus 35.000 fee, ya kan? 3.500 fee. Maka ada biaya total 13.500. 12,5 tambah 13,5 26.500. Kita untung 50.000. Jadi kita cuman untung 23.500, 23% gitu loh. Untuk yang modal-modal kecil ini kerasa banget sih. Yang modal 100.000 gitu ya. Bahkan untuk yang modal 1 juta aja tuh kerasa banget. Jadi saran gua sih kalau untuk yang nilai modalnya kecil, jangan sesuai dengan konsep awal yang gue share tadi adalah jangan jual beli saham. Beli aja dulu gitu, yakin yang kita beli bagus, pelan-pelan modal kita udah berkembang, baru kita mulai aktif untuk trading kalau kita udah yakin juga dengan ilmu tradingnya. Karena ada kasus materai ini ya, saran gue sih beli aja dulu. Memang keluar biaya tambahannya, jadinya ada sekitar 10.000 rupiah. Beli kena 10.000, beli lagi kena 10.000, jadi itu udah mesti dihitung. Dan berharap nanti ketika misalkan 1 tahun atau 2 tahun lagi udah untung gede ya jual gitu kan, jadi nggak kerasa gitu, biaya materai juga nggak berasa, nggak aja sebagai biaya investasi juga. Oke. Ya, tapi kita juga berharap supaya biaya
Metra ini direvisi ya oleh pemerintah untuk transaksi sahamnya, karena ini nggak direvisi nih, belum direvisi sama mereka. Oke, paling itu dulu sih yang jadi sharing gua dulu lah. Sisanya kita coba menikmati jalanan yang macet ini. Thanks.